Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudara sekalian, baik jemaat yang di Semarang maupun jemaat yang di Desa Godan, Tawangharjo, Purwodadi. Pada pagi hari ini kita bersyukur masih ada kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan sekalipun lewat media online seperti ini. Tidak mengurangi, saudaraku, rasa hikmatnya kita untuk menikmati hadirat Allah. Sebab itu kami harap saudara-saudara sekalian siap untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini yang disertai dengan pelayanan perjamuan kudus. Seperti yang saya sudah umumkan beberapa waktu yang lalu bahwa kebaktian Rabu malam, yaitu yang kebaktian PA, yang tiap kali disertai perjamuan kudus, karena faktor teknis dewasa ini tidak dapat kita laksanakan setiap kali ada PA, maka kami ganti dengan hari Minggu pertama dan Minggu ketiga, atau pada hari-hari besar berikutnya, misalnya Jumat Agung, hari kenaikan yang akan datang juga akan disertai perjamuan kudus. Sebab itu harap jemaat dapat memahami, dan saya sebagai hamba Tuhan, baik gembala, tidak ingin merugikan saudara-saudara dari hak maupun kesempatan yang saudara harus miliki untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Baiklah saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan masih memberi kami waktu, kesempatan di tengah-tengah masa yang sukar ini untuk kami dapat menghampiri, menikmati hadirat Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh menikmati pelayanan Tuhan sebagai Imam Besar Agung yang melayani kami dengan pemecahan roti firman-Mu dan juga pemecahan tubuh dan darah-Mu untuk kami semua. Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi pelayanan ini, Engkau hadir bersama kami sekalipun melalui media online, namun tidak mengurangi kuasa Tuhan berlaku atas kami semua. Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang di Semarang, di luar Semarang, dan di tempat-tempat lain. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, tetangga kami, gereja sahabat dimanapun berada, yang pada pagi hari ini juga melayani ibadah semacam ini. Tuhan juga memberkati. Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu yang kudus menguasai kami, menguasai seluruh fasilitas peralatan yang kami pergunakan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya kuat kuasa korban-Mu memagari, membentengi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, sebuah pujian akan dipersembahkan oleh kelompok Habakuk yang akan menyanyikan satu pujian, namanya terukir di hatiku. Maksudnya nama Yesus. Nama Yesus, nama yang termanis, nama yang di atas segala nama, dan tidak ada nama lain yang di dalamnya kita diselamatkan.
yaitu nama Yesus. Biar terukir dalam hati kami, mari kita mendengarkan dan mengikuti pujian ini dengan sama-sama kita memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6, ayat yang ke-35 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang membaca, mendengar, serta menyimpan firman ini di dalam hidupnya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Pada waktu ia selesai memberkati 5 roti dan 2 ikan, dan dimakan 5.000 orang. Pada waktu orang banyak datang kepada Tuhan Yesus mencari, tetapi Yesus sempat menegur, kamu mencari aku itu bukan karena melihat tanda-tanda heran, tetapi karena kamu makan roti sampai kenyang. Dan itu merupakan celaan Tuhan. Dia mencela orang-orang yang berapi-api, mencari Yesus, tetapi hanya untuk kepentingan perut saja, saudara. Dan Tuhan mengingatkan, jangan mencari roti yang dapat mengenyangkan tubuh, tetapi carilah roti makanan yang baka, yang akan diberikan oleh Anak Manusia. Saudara, pasal 6 Yohanes ini sudah selalu saya singgung, karena ini kelihatannya sangat relevan untuk masa-masa kini, saudara. Banyak kehidupan Kristen yang hanya tertarik kepada roti jasmani, berkat jasmani, pertolongan jasmani, tetapi mereka kurang menghargai, kurang mengejar berkat-berkat rohani. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita mendengar Tuhan Yesus berfirman, bersabda. Waktu Tuhan berkata, aku ini loh roti yang turun dari surga. Wah, mereka berkata, Tuhan, berikanlah kami roti itu. Tetapi Tuhan Yesus menegur, aku ini roti yang turun dari surga. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tetapi kamu kan tidak percaya, firman Tuhan mengatakan. Ya, kemudian berkata, yang datang kepadaku itu orang yang diberikan oleh Bapa kepadaku. Saudara, ini pernyataan serius loh, saudara. Ya, karena di dalam ayat-ayat berikut sebelumnya Tuhan berkata, seorang tidak bisa datang kepadaku kalau tidak digerakkan oleh Bapa. Seorang tidak bisa datang kepada Yesus kalau tidak mendapat kasih karunia dari Tuhan. Sebab itu betapa, saudaraku, kalau kita bisa datang kepada Tuhan, bahkan pada pagi hari ini saudara bisa datang menghampiri Tuhan, mendengar firman. Ini kasih karunia Tuhan. Dia memberi kesempatan. Kalau tidak, saudara tidak bisa datang. Ini pernyataan Yesus. Ya, dibilang, siapa yang diberikan oleh Bapa kepadaku, ia datang kepadaku. Jadi kalau saudara datang pada pagi hari ini kemurahan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, orang yang datang kepadaku tidak aku buang. Dalam Alkitab terjemahan lama, tidak kutolak. Jadi Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang. Jadi saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat di sini orang yang datang kepada Tuhan dan percaya itu ada dapat 3 hal yang penting. Pertama, tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi, dan Tuhan tidak akan membuang lagi. Saudara, saya akan coba untuk menjelaskan ini melalui surat Yohanes ini. Baik Yohanes pasal awal sampai pada selanjutnya. Tapi untuk membatasi waktu yang
diberikan, saudaraku, saya hanya mengajak saudara untuk melihat beberapa hal. Dalam Yohanes pasal 3, saudaraku, ayat 1 sampai ayat 7, di sana kita membaca tentang seorang pemimpin agama. Namanya Nikodemus. Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi. Jadi dari segi agamawi, dari segi persyaratan-persyaratan agama, dia mahir, saudaraku. Dia Taurat mahir. Tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang menarik dia datang kepada Yesus, saudaraku? Pasti ada suatu perbedaan. Selama ini melakukan hukum Taurat, dia tidak pernah mengalami keyakinan tentang keselamatan. Tidak pernah mengalami keyakinan tentang menikmati indahnya kerajaan Allah. Sebab itu, walaupun tidak disebutkan di dalam Yohanes 3 itu pertanyaan Nikodemus, tetapi jawaban Yesus itu menunjukkan bahwa Nikodemus datang waktu malam. Kenapa waktu malam? Maksudnya supaya tidak diketahui oleh teman-temannya yang orang Saduki, orang Farisi, yang anti kepada Yesus. Tapi dia punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan sudah berjanji, orang yang diberikan Bapa kepadaku, ia akan datang. Termasuk Nikodemus ini, saudaraku. Dia digerakkan Tuhan untuk datang. Dan Tuhan katakan, aku tidak menolak. Sebab itu dia terima dengan lapang dada, dengan sukacita. Dan Tuhan berkata, Nikodemus, seorang tidak bisa masuk kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Lah ini membuat Nikodemus terperanjat. Loh, orang tua seperti saya ini bisa dilahirkan kembali. Nah, berarti agama Yahudi yang selama ini dia pelajari tidak mengajarkan hal itu. Dan ini suatu yang baru bagi dia. Maka dia bertanya, Tuhan, bagaimana seorang bisa dilahirkan kembali? Maka Tuhan menjelaskan, manusia itu dilahirkan secara hawa nafsu, daging. Yang dilahirkan daging itu ya daging. Tetapi yang dilahirkan oleh roh itu adalah rohani. Ya, dalam Bible Study yang lalu saya katakan bahwa Tuhan itu mau dari roti jasmani ke roti rohani. Dari keadaan nafsani kepada surgawi. Itu maksud Tuhan. Kita semua memang orang-orang jasmani, orang daging, tetapi Tuhan mau mengubah kita menjadi orang rohani. Dan inilah pengajaran yang disampaikan kepada Nikodemus, saudaraku. Nikodemus itu seorang ahli Taurat, pemimpin agama. Jadi dari segi soal-soal ritual, soal-soal aturan, acara gereja, tata ibadah, Nikodemus tahu. Tetapi yang jelas dia belum mempunyai suatu kepastian, belum mempunyai keyakinan bahwa ia sudah selamat, sudah masuk kerajaan Allah. Nah, malam itu Nikodemus sebagai seorang teolog yang rasional belum bisa menerima pengajaran Yesus. Tetapi saudaraku, ini tandanya orang yang mempunyai kerinduan. Saudara membaca akhirnya Nikodemus menerima Yesus. Dalam pasal yang ke-7 dikatakan di sana bahwa Nikodemus mulai memihak kepada Yesus. Waktu ahli Taurat ingin menangkap Yesus untuk membunuh, Nikodemus berkata, wah saya tidak setuju. Apakah Taurat kita mengizinkan seorang belum diadili sudah mau dihukum? Itu munculnya Nikodemus dalam Yohanes. Tetapi Yohanes yang menulis surat Yohanes kemudian mencatat bahwa pada waktu Yesus mati di kayu salib, ia berkompromi atau bekerja sama dengan anggota MPR atau anggota Sanhedrin namanya Yusuf dari Arimatea. Dia berdua yang merawat mayat Yesus. Merawat, mengapani, dan menguburkan dengan tertib dan dengan rapi.
Sementara murid-murid Yesus waktu itu pada lari, sudah tidak ada yang. Tetapi murid yang tersembunyi ini akhirnya muncul. Nah ini sudah. Karena apa? Nikodemus itu waktu datang kepada Yesus, dia mendapat pengajaran. Pengajaran tentang jalan kesempurnaan. Tidak hanya sekedar aturan-aturan agama, tetapi dia mendapatkan pelajaran yang baik. Dan dia renungkan, akhirnya, oh benar, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini yang pertama. Tadi Tuhan berkata, siapa yang datang, aku tidak tolak, aku tidak buang. Nikodemus datang, dan dilayani dengan baik oleh Tuhan Yesus. Kemudian dalam Yohanes pasal 4, saudara. Yohanes pasal 4, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 4, saudaraku, ayat yang ke 13 dan ayat 14. Di sana dikatakan ada seorang perempuan Samaria. Perempuan ini datang jam 2 siang, juga untuk menjaga jangan sampai dia dilihat orang banyak. Jam 12 siang itu waktunya orang makan siang, istirahat, dan waktu sumur sepi, perempuan ini datang untuk mengambil air. Maksudnya mungkin supaya tidak dilihat orang banyak. Karena dia sadar, dia itu siapa? Dia itu dikenal orang yang rusak. Orang yang merusak rumah tangga orang, merebut suami orang, ya. Itu kan diketahui akhirnya bahwa sudah 5 orang laki-laki pernah kumpul, jadi itu bukan suaminya. Dan yang ke-6 juga bukan. Saudara, ini berarti perempuan ini perempuan yang ya katakan haus akan kepuasan, haus menuruti keinginan daging hawa nafsu. Nah, saudara, dia datang ke situ untuk menimba air. Tetapi betapa terkejutnya karena seorang yang sudah lebih dulu ada di pinggir sumur itu tiba-tiba menyapa, "Bu, saya minta minum." Itu bahasa yang digunakan. Ini perempuan kaget karena cara berpakaian, cara berkostum berbeda. Yesus itu orang Yahudi. Orang desa, orang Samaria. Sementara orang Samaria sama orang Yahudi itu tidak ramah tamah, tidak tegur sapa. Tetapi dia kaget waktu seorang Yahudi kok menegur dia. Maksudnya orang Yahudi itu merasa jijik melihat orang Samaria. Kok bisa menegur dia? Maka dia kaget langsung. Loh, Tuhan, orang Yahudi kok menegur saya orang Samaria? Nah, waktu itu Yesus berkata, aku minta minum. Loh, kok minta minum sama saya? Tuhan berkata, loh, kalau kamu tahu siapa saya, Yesus berkata begitu. Ya, bukan sekedar orang Yahudi, tapi kalau kamu mengenal saya siapa, kamu nanti yang minta air sama saya. Wah, ini perempuan penasaran. Penasaran, loh, dari mana Tuhan dapat air? Wong sumur di dalam. Ini sumurnya Yakub, nenek moyang orang Israel. Sumur ini dalam dan Tuhan tidak ada timba, bagaimana dapat air? Oh, Tuhan berkata kemudian lebih jelas, orang yang minum air sungai ini akan haus lagi. Akan haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadamu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oh, saudara, ini suatu kalimat yang membuat perempuan ini penasaran. Loh, kok ada air yang tidak bisa membuat kita haus? Air yang bisa memuaskan sampai hidup yang kekal, memancar. Tuhan, mbok saya dikasih. Mbok saya diberikan. Nah, Tuhan berkata, sudah bisa memancing kerinduan, kehausan perempuan ini. Maka Tuhan berkata, ya, tapi panggil dulu suamimu kepadaku. Datang kemari. Wah, ini perempuan kaget loh, saudara.
Suamiku yang mana yang saya akan panggil? Sudah pernah 5 orang? Si A, si B, si C. Sudah. Terus dia berkata, Tuhan aku tuh tidak bersuami. Nah, Tuhan berkata, kamu tuh berkata jujur sekarang. Loh, Tuhan berkata gitu, kamu jujur, kamu tidak punya suami. Karena 5 orang yang pernah tinggal kamu, itu bukan suamimu. Artinya apa? Ini pengakuan perempuan jujur, polos, bahwa dia pernah kumpul sama 5 laki-laki yang bukan suaminya. Dan itu satu pengakuan yang tidak mudah, saudara. Berapa banyak kali kita seringkali menutup-nutupi aib kita, saudara. Yang 5 orang itu bukan suami, dan yang sekarang yang ke-6, ini juga bukan suamimu. Jadi betul kamu tidak punya suami. Saudara, ini perempuan tambah penasaran. Waduh, kok Tuhan tahu ya? Tuhan kok tahu saya pernah kumpul sama laki, padahal saya belum pernah kenal Tuhan. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Aku rasa Tuhan itu bukan manusia biasa. Tuhan pasti seorang asis Allah. Waktu perempuan berkata begitu, waktu Tuhan mengatakan, tiba saatnya nanti kamu akan mengenal siapa Allah yang benar. Nah, waktu itu perempuan Samaria juga mendiskusikan tentang tata ibadah. Loh, gerejaku kalau berdoa begini caranya, di gunung. Ya. Tapi orang Yahudi bilang kok di Yerusalem. Nah, kalau sekarang mungkin saudara bisa wah, gerejaku kalau ibadah begini caranya, gerejaku beda lagi. Nah, Yesus berkata, oh, itu aturan agamawi. Aturan-aturan agamawi. Tetapi Allah itu roh adanya. Siapa yang menyembah Allah harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nanti tiba saatnya begitu. Tidak di gunung, tidak di lembah, tidak di gedung gereja, tidak di mana. Allah itu roh adanya. Di mana saudara berada, menyembah dalam roh dan kebenaran, itu satu perkara yang diperkenan oleh Allah. Saudara, ini perempuan merasa ada sesuatu yang berbeda. Tuhan, saya rasa Tuhan mesti seorang nabi. Maka akhirnya Tuhan berkata, kalau kamu mengenal siapa aku. Ya, perempuan berkata, nanti kami dengar, kami baca, kami mendengar pemimpin kami mengatakan bahwa nanti kalau Kristus datang akan mengabarkan seperti ini. Wah, kaget waktu Yesus berkata, aku dia itu, aku orang itu yang berbicara dengan kamu. Ini kan luar biasa, saudara. Bagaimana Yesus berjanji, orang yang datang kepadaku tidak kutolak. Dan dikatakan, yang percaya tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Dan ini sudah 2 orang yang datang. Nikodemus datang, Tuhan tidak tolak. Ya. Dan ini perempuan, orang yang haus. Haus akan kepuasan. Ya. Bukan hanya kepuasan secara air, tetapi kepuasan secara mungkin dia hiperseks dan sebagainya. Dia mencari kepuasan dalam kehidupan seksual. Tidak pernah memuaskan. Dan saudara, waktu dia dengar, yang akan kuberikan akan memberi kamu kepuasan sampai memancar pada hidup yang kekal. Dan akhirnya perempuan ini mendapatkan. Kapan dia mulai mendapatkan? Waktu dia membuka diri. Dia rela ditelanjangi oleh Tuhan. Artinya apa? Dibukakan rahasianya. Dibukakan hidup yang lama. Dia mengakui, betul, 5 laki-laki itu jadi suamiku. Dan sekarang aku mengakui engkaulah Kristus. Sehingga perempuan ini sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mendapatkan kepuasan. Apa buktinya, saudaraku? Kalau saudara membaca dalam Yohanes 4 ini. Setelah itu maka murid-muridnya datang dari kota. Perempuan ini meninggalkan buyungnya. Tahukah saudara buyung itu?
Buyung itu dalam bahasa Jawa itu kelenting atau jun. Bagaimana orang Jawa kalau mengambil air di sumur itu, kelenting atau jun itu ditaruh di pinggang sebelah kiri. Dicetik kiri bahasa Jawa mengatakan. Dan itu di lehernya dipeluk begini, saudara. Itu cara kalau di Jawa itu orang mengambil air. Nah kalau orang Samaria itu biasanya disunggi di atas kepala. Itu buyung, saudara. Disunggi itu artinya dijunjung tinggi. Yang tadinya dipuja-puja, dianggap, oh ini buyung inilah yang memuaskan aku, yang memberikan aku air, minum setiap waktu. Tetapi setelah mengenal Yesus, sumber air hidup, maka buyung ini ditinggalkan. Apakah saudara mengerti artinya ini? Ini hidup yang lama ditinggalkan. Seorang yang telah menemukan air hidup, seorang yang telah menemukan pribadi Yesus dalam hidupnya, yang memberikan dia sumber air yang memancar, dia akan rela, dengan rela tidak disuruh, dia meninggalkan hidup yang lama yang tadinya dianggap sebagai partner yang bisa memuaskan, yang ditaruh di dada kiri dekat jantung dan dipeluk, itu ditinggalkan. Saudara, apakah saudara mempunyai kerinduan seperti ini? Adakah saudara haus? Saudara tidak puas dengan uang, tidak puas dengan harta, tidak puas dengan pendudukan, bahkan tidak puas dengan keinginan seks dan sebagainya. Datang kepada Yesus. Yesus berkata, orang yang datang kepadaku tidak lapar lagi. Orang yang percaya kepadaku tidak haus lagi. Orang yang datang kepadaku tidak kutolak pergi. Dan di dalam pasal 7 Yohanes ayat 37 Tuhan menegaskan kembali. Pada hari raya itu, saudaraku, hari raya yang besar, Tuhan berseru di bait Allah. Hei orang yang haus, mari datang kepadaku, lalu minum. Dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau engkau percaya Alkitab, percaya firman, dari dalam dirimu akan mengalir air hidup. Nah, Tuhan bicara itu dikatakan dalam Yohanes 7, itu dia bicara tentang Roh Kudus yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya. Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus kita rindukan untuk terulang kembali terjadi. Maka mari, saudaraku, itu yang bisa membuat kita dipuaskan. Saudara, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang merasa sudah beragama, Tuhan menunjukkan, meluruskan, mengklarifikasi jalan kehidupan yang sebenarnya. Bukan dengan cara melaksanakan hukum-hukum agama, ritual-ritual agama, tetapi harus dilahirkan oleh air dan roh. Engkau harus lahir kembali. You must be born again, supaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, orang yang merasa beragama, orang yang merasa sudah menjadi anggota gereja, mungkin menjadi majelis gereja, itu tidak menjadi jaminan saudara masuk kerajaan Allah. Saudara harus lahir kembali, dilahirkan kembali oleh air dan firman. Ini pengajaran untuk orang-orang yang merasa sudah beragama. Tetapi orang yang berdosa seperti orang perempuan Samaria, mungkin dia tidak mengenal hukum Taurat, mungkin dia tidak mengenal ritual-ritual agama. Dia hanya ikut adat istiadat saja. Dia hidup di dalam keinginan-keinginan dunia dan tidak puas. Datang kepada Yesus, ketemu Yesus, dan Yesus melayani, karena dia berjanji, orang yang datang kepadaku tidak akan kutolak pergi. Apa dia orang beragama, apa dia orang berdosa seperti Tuhan melayani. Ini Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan. Nikodemus perlu
klarifikasi, mengenal jalan yang benar. Ini ibu Samaria ini, perempuan dia membutuhkan suatu kepuasan diri. Dan kepuasannya ada hanya di dalam Yesus Kristus. Seperti nyanyian itu mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku ingin menemukan ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Ya, itu benar. Kemudian kita melihat pasal 5. Pasal 5 Injil Yohanes bicara tentang seorang yang sakit, lumpuh di tempat tidurnya 38 tahun. Dan selama itu dia berada di sekitar kolam Bethesda. Dan di dalam Yohanes 5 itu disebutkan bahwa di serambi itu ada 5 serambi. Di bawahnya atau di tempat itu terhantar begitu banyak orang sakit. Bermacam-macam. Sakit demam, sakit lumpuh, sakit tuli. Mungkin juga ada yang terkena seperti yang sekarang dikatakan COVID-19. Mungkin waktu itu belum dikenal. Tetapi saudara, orang sakit. Dan di antaranya ada orang yang sakit, lumpuh, tidak bisa berjalan. Tidak tahu siapa yang menaruh di situ, tetapi dikatakan 38 tahun. Dan Yesus datang kepadanya. Dan Tuhan tahu sudah berapa lama menderita. Maka Tuhan tahu keperluan orang ini bukan jalan seperti yang diajarkan pada Nikodemus. Kalau orang diajarkan kamu lahir kembali, orang tidak respon. Ya, kalau Tuhan menawarkan air hidup, orang ini juga. Tetapi waktu dia ditanya, maukah kamu jadi sembuh? Tepat kepada sasarannya. Orang ini membutuhkan kesembuhan. Sudah 38 tahun. Dan menurut kepercayaan orang Yahudi, air kolam itu sering berkocak. Menurut kepercayaan mereka ada malaikat turun menggoncangkan itu. Dan pada waktu orang nomor 1 turun, dia akan sembuh. Tetapi orang lumpuh ini baru mau bergerak, orang lain sudah lebih dulu. Kalah cepat, saudara. Karena ada pepatah, siapa cepat ia dapat, dan karena dia tidak cepat, dia terlambat, dia telat, tidak mendapat apa-apa. Itu jawaban. Waktu Tuhan, mau kamu jadi sembuh? Ini jawabannya. Tuhan, aku tidak bisa memenuhi aturan-aturan, persyaratan-persyaratan ini harus lebih dulu datang dan sebagainya. Firman Tuhan di dalam Roma berkata, tidak ada orang yang dibenarkan oleh aturan agama, Taurat. Tetapi dengan percaya pada korban Kristus orang yang dibenarkan. Maka waktu Yesus berkata, dia berkata begitulah, sudah sekarang kamu kalau mau sembuh, angkat tempat tidurmu, berjalan. Heran saudara, saat itu juga dia sembuh dan mengangkat tempat tidur dan berjalan. Saudara, Yesus menggenapi firman-Nya. Orang yang datang kepada tidak kutolak. Yang datang tidak akan lapar, tidak lagi. Artinya orang lapar itu bukan hanya lapar makanan. Orang sakit yang dirasakan perlu kesembuhan. Nah ini keperluan. Sehingga Tuhan datang sesuai dengan kebutuhan saudara. Pada hari ini, pada saat ini, Tuhan tahu apa kebutuhan saudara. Tuhan lebih tahu, saudaraku. Sebab itu datang dengan polos, dengan blokosuto bahasa Jawanya. Mengaku saja keadaan saudara. Sudah 38 tahun, aku gagal, tidak bisa mengikuti aturan-aturan, persyaratan untuk saya sembuh. Tetapi waktu Tuhan berkata, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Dia melakukannya dan berjalan. Apa yang menyembuhkan? Imannya, saudara. Dia percaya kepada Tuhan. Dan waktu itu dia tidak tahu
Siapa yang ngomong itu? Waktu dia mengangkat tempat tidurnya, orang tegur dia, "Loh kamu hari Sabat kok mengangkat tempat tidur, mengangkat tilam? Wah itu melanggar aturan agama itu. Kamu bisa dirajam batu." "Oh begitukah? Tetapi ada orang yang mengatakan kepadaku, angkat tempat tidur berjalan dan aku sembuh. Kok selama ini aku mengikuti hukum Taurat kok tidak bisa sembuh?" Oh saudara, lantas dia mulai, "Siapa yang menyembuhkan?" "Aku tidak tahu itu." "Loh kok aneh?" Kemudian saudara, orang ini ketemu Yesus di dalam bait Allah. Saudara, ini heran. Selama ini orang ini tidak di bait Allah. Selama ini di sekitar kolam Bethesda itu. Tetapi kali ini dia masuk bait Allah. Ketemu Yesus. Yesus memang berkata, "Kamu dosamu diampuni." Tetapi sekarang hati-hati, kamu jangan berbuat dosa lagi. Nanti kamu dapat hal yang lebih dahsyat. Hati-hati, hidup dalam kesucian. Itu firman Tuhan. Tuhan itu mengampuni dosa, tetapi dia juga menyucikan. Artinya apa? Tuhan menghendaki kita yang telah diampuni dosanya, kita hidup di dalam kekudusan. Dalam Bible Study yang lalu saya katakan, pintu itu Yesus. Ya pintu kemah, ya pintu gerbang, ya pintu tabir ruang kudus. Dan dari iman kepada iman, Tuhan menuntun kita. Saudara, puji Tuhan. Kemudian orang ini menjadi satu kesaksian yang heran. Ini untuk menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus konsekuen dengan firman-Nya. Orang yang datang kepadaku tidak akan ditolak. Dan pagi hari ini, saudara, saya tidak tahu karena saya di depan mic, saudara di rumah masing-masing. Tetapi saudara harus mengerti, Tuhan tahu. Dan firman Allah tahu. Saudara bisa baca Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Dikatakan firman Allah itu hidup dan berkuasa. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia tahu menyelidik niat hati orang. Oh puji Tuhan. Tidak ada perkara yang tersamar di hadapan dia. Semuanya nyata dan terbuka. Kalau saudara mau seperti itu, saudara itu siapa? Pernah mempunyai suami yang bukan suamimu? Atau mungkin laki-laki pernah mempunyai seorang perempuan bukan istrimu? Hidup di dalam dosa, seperti perempuan Samaria. Tetapi Yesus tidak menghukum. Dengar, saudara, Yesus tidak menghakimi. Tuhan juga datang, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Sehingga perempuan Samaria ini diampuni atau diberikan kepuasan. Akhirnya perempuan Samaria ini bersaksi di kota, memenangkan satu kota, dimenangkan untuk Tuhan. Nah, orang sakit ini tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan kesembuhan. Dan Tuhan menyembuhkan secara jasmani. Tetapi seperti yang saya katakan, Tuhan itu mau dari yang jasmani ke rohani. Sehingga habis sembuh secara jasmani, Tuhan juga ingin menyembuhkan secara rohani. Jangan berbuat dosa lagi ya. Hidup di dalam kekudusan. Supaya kamu tidak kena hal yang lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan. Saudara, ini laki-laki ini menjadi berkat. Walaupun dia akhirnya dikucilkan dari agama Yahudi. Dipecat dari agama Yahudi. Tetapi Yesus menerima. Nah saudara tinggal pilih mana? Pilih agama yang selama ini saudara pertahankan atau Yesus secara pribadi. Oh puji Tuhan. Tadi paduan grup KOR mengatakan nama Tuhan dan terukir di hati. Nama Yesus. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang dapat menolong saudara. Saudara, puji Tuhan.
Kemudian dalam pasal 7, saudaraku, Yesus itu menegaskan, siapa di antara kamu yang haus, mari datang kepadaku. Orang yang datang kepadaku tidak kutolak. Dia akan tidak lapar dan tidak haus lagi. Datang seperti yang Alkitab saksikan. Artinya percaya kepadaku bukan karena melihat mujizat saja. Seluruh Alkitab menulis tentang aku. Jadi kalau kita percaya Yesus dan membaca firman Tuhan, kita akan menemukan iman yang murni. Dalam Bible Study saya akan iman yang timbul dari berita Injil. Datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus seperti yang Alkitab tulis. Bukan yang teolog-teolog mengajarkan, saudaraku. Nah, kita bukan menghakimi para teolog, tapi pengajaran teolog seringkali tafsiran-tafsiran. Tetapi kalau kita membaca tentang Alkitab, saudaraku, tidak bisa ditafsir lain kecuali oleh Alkitab itu sendiri. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Kemudian saya membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ada seorang yang ditangkap basah sedang berbuat dosa, yaitu berzina. Maka menurut hukum Taurat, perempuan semacam ini, ini harus dihukum mati, dirajam batu sampai mati. Dan itu yang membawa orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, tokoh-tokoh agama, saudara. Dan tahunya ya orang ini dihukum, dibawa kepada Yesus, ya. Kemudian dia tanya, Tuhan, ini perempuan didapati sedang berbuat zina. Menurut hukum Taurat, menurut aturan agama, menurut syarat-syarat agamawi, ini dihukum mati. Lah Tuhan bagaimana? Tuhan tidak menjawab waktu itu, tetapi dia melukis ke tanah. Melukis ke tanah. Saudara, mengapa kau melukis ke tanah? Dalam kitab Nabi Yeremia ada tersurat bahwa orang yang tidak percaya, orang fasik itu, namanya ditulis di tanah. Maka Tuhan, ini kamu orang berdosa, ini kalau tidak bertobat, namamu tidak ditulis di buku kehidupan. Di tanah, dikubur. Walaupun Tuhan tidak menjelaskan itu, tapi mereka menyadari, wah, Tuhan menuduh kita orang berdosa. Sehingga waktu Tuhan mengangkat muka, tidak ada seorang pun. Mereka mengundurkan diri satu persatu. Dan ditanya, loh mereka tidak menghukum kamu. Kan Tuhan mengatakan, yang tidak berdosa melempar batu pada perempuan ini. Tidak berani. Tidak berani. Karena mereka orang berdosa juga. Karena ada tersurat di dalam kitab Yakobus yang menulis tidak berzina tetapi membunuh, itu sama melanggar firman. Sehingga mereka juga hatinya membunuh. Sudah memutuskan untuk membunuh perempuan ini, sama sebetulnya. Sehingga mereka merasa tertemplak dan maka perempuan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berani membunuh saya. Tuhan berkata, aku tidak membunuh. Artinya apa? Mengampuni. Tetapi mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ini perkataan sama dengan kepada orang yang sakit lumpuh tadi 38 tahun. Jangan berbuat dosa lagi. Ini artinya apa? Tuhan mau mengampuni dan juga menguduskan kita. Nah ini, keperluan perempuan ini, yang ditanya, dia bukan jalan peraturan agama tentang lahir kembali. Kalau Tuhan menerangkan itu mungkin perempuan ini tidak paham lah, saudara. Tidak, Pak. Apa kamu mau sembuh dia secara jasmani sehat? Keperluannya apa? Pengampunan. Yang dibutuhkan perempuan ini pengampunan. Dia merasa dihakimi, merasa diadili, merasa dihukum. Maka pengampunan. Sebab itu waktu Tuhan, aku tidak menghukum kamu, tetapi jangan berbuat dosa mulai sekarang. Saudara, tersurat di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan,
Orang yang hidup di dalam Kristus tidak lagi mengalami hukuman. Karena apa? Pasal 3, 4, 5 dalam Roma itu dikatakan, Yesus sudah menjalani hukuman itu, penghakiman itu sudah berlaku atas Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya, dia dosanya diampuni. Saudara, sehingga perempuan yang harusnya dihukum mati ini, dia mendapat apa yang dibutuhkan. Dia membutuhkan pengampunan, penyucian, dan itu didapati di dalam Yesus. Saudara-saudara, masih banyak lagi dalam pasal 9, 10, 11, bahkan 12. Tuhan menyatakan siapa aku. Ya, dia katakan aku ini terang dunia. Aku ini pintu, aku ini jalan kepada hidup, aku ini gembala yang baik, aku ini kebangkitan dan hidup, dan seterusnya. Jadi Tuhan itu menampilkan diri sesuai dengan apa yang kita perlukan. Saudara, sekali lagi, pada saat ini, Tuhan tahu siapa saudara, apa kebutuhan saudara. Kalau saudara seperti orang yang sudah merasa menjadi majelis gereja, menjadi imam-imam dalam gereja Tuhan, sudah merasa benar, belajar sama Nikodemus. Tuhan berkata, kalau kamu tidak lahir kembali walaupun kamu majelis gereja atau pendeta sekalipun, kalau tidak lahir kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Itu pengajaran firman Tuhan. Tapi kalau saudara merasa diri, orang yang merasa tidak bisa puas, seperti perempuan Samaria ini. Dia mencari, hampir tiap hari mencari, menimba air, tapi tidak bisa puas. Tuhan berkata, kalau kamu minum ini air ini, kamu haus. Tetapi kalau kamu minum air yang akan kamu tidak haus lagi. Puas. Dan itu didapati di dalam Yesus Kristus. Apakah saudara mencari kepuasan? Dan tidak puas dengan kekayaan, harta, dan sebagainya. Hanya Yesus yang memuaskan. Datang percaya, dari dalam akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara sakit, mungkin bukan sakit jasmani, tapi mungkin sakit jiwa, sakit hati. Saudaraku, ada dendam, ada perasaan menyimpan hati, akar kepahitan. Saudara perlu kesembuhan. Dan Tuhan tanya, maukah kau jadi sembuh? Orang ini menjawab, aduh aku sudah menjalani, tidak bisa melaksanakan hukum Taurat. Bukan itu. Kalau kamu sembuh, angkat tempat tidurmu. Hormati kehidupan nikah. Tinggikan, junjung tinggi, dan berjalan. Oh puji Tuhan. Ini yang diperlukan. Kemudian kepada orang yang berdosa, perempuan Samaria, perempuan berdosa ini yang dapat berzina, dia membutuhkan pengampunan dan itu semua diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan. Karena apa? Dia yang berkuasa. Dan dia sudah membayar harganya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 22. Dia sudah membayar dan harganya lunas dibayar dengan darah yang tertumpah di salib Golgota. Dia membayar harganya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 kata, dengan darah domba, bukan dengan emas dan perak, dia menebus kita dari hidup yang sia-sia. Dan dia jadikan kita miliknya. Dalam Mazmur 40 dikatakan, dia mengangkat aku dari lumpur rawa dosa dan taruhkan aku di atas bukit karang dan memberikan aku puji-pujian. Oh puji Tuhan. Yesus sudah memberikan pernyataan dan pernyataan itu benar. Dan itu tidak disangkal. Dia berkata, siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Siapa yang
datang tidak akan kutolak. Dan ini pernyataan Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 6 ini, saudara, dia berulang kali memanggil, berulang kali mengundang. Yang datang kepadaku, makan tubuhku dan minum darahku, ia dapat hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara, puji Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudaraku, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 28. Tadi kita membaca Nikodemus, seorang agamawan, perempuan Samaria itu perempuan berdosa, perempuan yang haus, kemudian orang sakit di Bethesda itu membutuhkan kesembuhan. Perempuan yang hidup dalam perzinahan membutuhkan pengampunan. Apalagi saudara? Nah, Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara, letih lesu itu apa sebabnya? Banyak hal. Mungkin juga karena sakit, mungkin karena kekurangan gizi, atau mungkin baru frustrasi, dan sebagainya. Letih lesu, tidak ada semangat, tidak ada gairah, saudaraku. Tetapi Tuhan tahu semuanya. Mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa, saudara? Karena segala kelemahan, segala letih lesu, itu Tuhan sudah pikul, saudara. Dalam Ibrani 4 mengatakan, dia turut merasa kelemahan kita. Dia turut merasa rasa kekhawatiran kita. Dia tanggung di Golgota. Dan dia berkata, sekarang, mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara, dan dia konsekuen. Yang datang kepadaku tidak kutolak. Apakah dia orang berdosa, apa dia orang beragama, atau orang pangkat, atau orang tidak pangkat. Saudara, karena dia berjanji, aku datang untuk menyelamatkan isi dunia ini. Oh, puji Tuhan. Di tempat lain dia berkata, orang sakit itu membutuhkan dokter, dan aku datang. Kalau orang yang sehat tidak membutuhkan, aku datang untuk orang sakit. Jadi saudara, sasaran yang utama adalah mereka yang merasa paling menderita, paling sakit, paling berdosa, paling haus. Tuhan kata, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, pada pagi hari ini kita sebentar akan menerima perjamuan kudus. Itu adalah penyataan Tuhan, tubuh dan darahnya yang disediakan bagi setiap orang yang mau. Tidak dibatasi. Hanya orang yang beragama saja, tidak. Hanya orang yang pinter, tidak. Semua yang mau percaya, yang mau datang. Siapa makan tubuhku, minum darahku, dia berhidup yang kekal. Ini pernyataan Tuhan. Maka mari saudara, kita mau datang. Datang, saudaraku. Datang. Tidak usah malu. Seperti Nikodemus, aku ini gengsi. Saya pemimpin agama kok datang sama anaknya tukang kayu. Tidak, dia datang. Dia mau belajar sungguh-sungguh dan akhirnya menerima. Saudaraku, demikian juga perempuan Samaria. Oh, lain suku kok. Dia bukan suku saya. Tidak, dia percaya. Dan akhirnya dia menerima kepuasan yang dalam. Orang yang sakit ini, dia tidak tahu apakah Yesus dokter apa tidak. Tapi karena dia berkata, maukah engkau jadi sembuh? Dia percaya. Percayanya dibuktikan dengan menurut firman-Nya. Angkat tempat tidur, dia angkat dengan iman.
Nah ini saudara. Waktu ditanya, siapa yang? Aku tidak tahu, tidak kenal. Tetapi dia mengatakan, aku nuruti. Oh puji Tuhan. Saudara-saudara, dan pada pagi hari ini, Yesus pada hari-hari terakhir, sebelum naik ke surga, sebelum disalibkan, dia juga berkata, di dalam dunia ini kamu menderita sengsara. Aku katakan semua, firmanku kuajarkan kepadamu. Supaya dikatakan, di dalam aku kamu sentosa. Di dalam aku kamu beroleh sentosa atau kelegaan. Saudara, ini sebagai pamungkas dari pengajarannya Tuhan. Saudara, sebelum dia menuju ke Golgota, ke kayu salib. Di dalam dunia ini kamu menderita, mungkin aniaya, sengsara. Tetapi jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia ini. Dan kalau engkau tinggal di dalam aku, kamu mendapatkan sentosa. Jadi saudara, saya tidak tahu persis saudara punya kehidupan. Seperti tadi saya katakan di depan, yang mengenal Tuhan. Dan firman-Nya mengenal saudara. Kenapa? Karena firman itu Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mula pertama firman. Firman itu Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus di dalam dunia. Jadi kalau saudara percaya, firman yang saudara dengar saat ini adalah Allah. Dia dapat menyelidik niat hati saudara. Datanglah kepada Tuhan. Datang dengan percaya. Oh, datang dengan mengaku, Yesus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Oh, puji Tuhan, dan terima tubuh dan darahnya sebagai korban yang disediakan. Tuhan berjanji, yang datang kepadaku tidak lapar lagi. Kalau saudara lapar, datang, dan Tuhan akan memberikan kepuasan bagi saudara. Tidak haus lagi. Tidak ngorong lagi bahasa Jawanya. Bahkan tidak ditolak pergi. Siapapun saudara, betapapun merah kermisi dosa saudara, darahnya bisa menyucikan dari segala kejahatan saudara. Jadi putih seperti salju. Kita persiapkan diri saudara untuk menerima perjamuan kudus. Saya akan nyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. Haleluya. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. 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 Siapapun saudara, kalau saudara mau datang kepada Yesus, darahnya akan menyuci kita. Walaupun merah kermisi sekalipun, hitam pekat seperti jelaga, Dia berkuasa saudara, menyucikan kita jadi putih seperti salju. Oh saudara, betapa perempuan Samaria telah mengganggu banyak rumah tangga, banyak suami orang direbutnya. Tetapi waktu dia mengenal Yesus, dia datang kepada Yesus, dia dilepaskan, diberi kepuasan. Dia rela menanggalkan tempayannya.
dan dibuangnya. Oh puji Tuhan. Haleluya. Orang yang sakit menderita 38 tahun hanya mendengar perkataan Yesus. Dia percaya dan dia sembuh. Puji Tuhan. Perempuan yang berdosa ini didapati berzina. Dia harus dihukum mati. Tetapi dia mendapat kemurahan Tuhan. Tuhan mengampuni dan menyucikan hidupnya. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa mohon berkat Tuhan untuk tubuh dan darahnya. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada hari ini kami mendengar suara Tuhan yang memanggil kami, yang letih lesu dan yang berbeban berat, beban dosa, beban kelemahan kami bawa kepada Engkau. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami menghadapi tubuh dan darah Tuhan yang dipecah-pecahkan karena kami. Dalam Yohanes 6, Tuhan berulang kali menawarkan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, beroleh hidup yang kekal. Dan tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sucikan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kalau ada anak-Mu yang sakit, Tuhan yang tahu. Tuhan sembuhkan mereka. Mereka mengangkat tempat tidurnya, menghargai dan menghormati hidup nikahnya, dan menjunjung tinggi. Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Berkati perjamuan kudus siang hari ini. Jadikan kekuatan bagi tubuh kami. Iman kami membarui pengampunan, memberi tahbisan, memberi persekutuan kami dengan Engkau. Bahkan membarui gairah semangat kami untuk melayani Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. Mari kita berdiri sekali lagi kita nyanyi. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, dan demikian firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita terima tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. Tuhan Yesus tolong, darahnya cuci putih bersih. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman-Mu, teguhkan pelayanan perjamuan kudus yang hari ini. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, puji Tuhan, dan kesempatan saudara dapat kembali mempersembahkan persembahan saudara. Seperti yang selalu saya ingatkan, kita melakukan firman Tuhan seperti yang tersurat di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Biarlah kita mengumpulkan persembahan kita di tempat kita masing-masing, kemudian kita kumpulkan, kita bawa di dalam rumah Tuhan, disetorkan kepada pengurus jemaat atau bendara jemaat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan selanjutnya saudara-saudara, saya ingatkan hari Kamis tanggal 21 Mei itu hari libur, yaitu hari kenaikan Isa Al-Masih di dalam kalender begitu. Itu artinya kenaikan Tuhan. Ini sekaligus saudara harus mengerti bahwa kenaikan Tuhan itu bukan satu ilusi, bukan legenda, tetapi fakta sejarah. Dicatat di dalam sejarah. Oleh Dr. Lukas itu ditulis sebagai satu peristiwa sejarah. Dan malaikat berkata, seperti dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Itu sebabnya pada hari kenaikan itu, kita adakan ibadah hari Kamis pagi jam 9. Juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Saudara silakan untuk mempersiapkan diri datang. Kemudian setelah itu, saudara, pada hari sebelum kenaikan Tuhan itu, Tuhan sempat berpesan kepada murid-muridnya waktu itu, kamu harus menunggu di Yerusalem sampai engkau dilengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan waktu itu murid-murid itu menunggu sampai 10 hari. Dari hari yang ke-40 setelah Yesus disalibkan sampai hari yang ke-50. Nah, pada hari yang ke-50 lah terjadi pencurahan Roh Kudus yang mengubah arti nilai perayaan Pentakosta dari hanya sekedar hari raya orang Yahudi, kemudian kita peringati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Jadi selama kurang lebih 9 hari, saudara, mulai dari setelah tanggal 21 itu sampai tanggal 31 Mei, kita adakan ibadah doa puasa selama tiap hari itu. Kemudian setiap hari saudara ada ibadah online juga, nanti kita akan melayani. Kemudian pada hari Pentakosta tanggal 31 kita beribadah secara umum. Mudah-mudahan
setelah hari itu pandemik corona sudah dapat reda dan pemerintah mengizinkan kita untuk berkumpul kembali. Berdoa, saudara, berdoa. Kami percaya Tuhan pasti campur tangan buat kita semua. Tuhan memberkati saudara. Selamat siang dan mari kita akan mengakhiri dengan doa. Kita akan menyanyi satu pujian. Yesus itulah juru selamatku. Yesus itulah juru selamatku. Yesus itulah Allahku yang mati tersalib mengganti dosaku dan memberiku damesna sentosa. Yesus itulah juru selamatku. Yesus itulah Allah yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan menjabang saya selamanya. Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, serta kemuliaan diatur persembahkan kepadamu. Engkaulah Imam Besar Agung yang telah melayani kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu kuat. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu dan wujud perjamuan suci. Dan Tuhan menyempurnakan seluruh ibadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan, Engkau yang menyempurnakan firman-Mu buat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan jemaat. Sekarang Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan untuk bangsa ini. Berikan kemurahan Tuhan, buat supaya COVID-19 ini dapat segera dipadamkan, segera berhenti, dan berikan kami Tuhan bangsa Indonesia, berikan kami umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dapat kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Berkati pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kesukaran ini, bukan saja soal kesehatan, tetapi dampak dari corona, sosial ekonomi, keuangan, Tuhan, keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Tuhan berkatilah aparat keamanan, Polri, TNI, Satpol PP, yang menjadi ujung tombak menangani masalah ini. Tuhan berkati. Tuhan lindungi bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan lepaskan dari segala kesukaran-kesukaran ini. Bapa, kami percaya hanya Engkau yang Maha Kuasa. Karena terbukti dan ternyata kami manusia dengan akal budi kami, dengan pengetahuan teknologi yang modern, tidak dapat mengatasi virus corona ini. Tetapi kami percaya Engkau berkuasa Tuhan. Engkau berkuasa. Engkau berkuasa Tuhan untuk memadamkan, untuk menghentikan. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat di mana mereka berada. Kiranya berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera-Mu turun atas mereka sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat siang.